Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiskal Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas matematika kelas 9 SMP 3B, penerbit Erlangga, halaman 96-97, nomor 1 sampai 15, uji kompetensi bab 6. Oke, langsung saja adik-adik sekalian yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video di channel ini akan bermanfaat untuk adik sekalian. Di sini kakak akan membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 15 ya. Oke, mungkin di sini gambarnya agak kurang terang, tapi mudah-mudahan nanti kita perbesar ya. Nah, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Luas permukaan tabung yang panjang jari-jari alasnya 9 cm. Kita buat diketahui jari-jarinya 9 cm, tinggi 22 cm, P-nya 22 cm, dan Pi 3,14. Adalah yang ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan tabung. Kita jawab ya. Jawab luas permukaan tabung. Ini rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Jadi 2 dikali Pi-nya sudah diketahui 3,14. Kemudian R-nya 9 dikali 9 ditambah T-nya 22. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 9. Ya, 2 dikali 3,14 itu 6,28. Kemudian dikali 9 dikali 9 ditambah 22 ini 31. 6,28 dikali 9 dikali 31 hasilnya adalah 1752,12 cm persegi. Jadi hasilnya 1752,12, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Luas selimut tabung yang luas alasnya di sini diketahui luas alas berarti ini sama dengan luas lingkaran 1256 cm persegi, tingginya 48 cm dan nilai Pi-nya 3,14. Adalah kita diminta luas selimut tabungnya ya. Jadi luas selimut tabung ini adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah sekarang R-nya kan belum diketahui, jadi kita harus cari R-nya dengan menggunakan rumus luas lingkaran, karena di sini diketahui luas alasnya. Luas lingkaran atau luas alasnya ini Pi dikali R kuadrat. Luasnya sudah diketahui, luas lingkarannya 1256, Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat. R kuadratnya kita kedepankan, jadi 1256 dibagi 3,14. R kuadrat sama dengan, ini kalau kita bagi hasilnya adalah 400 ya, 400. Jadi R sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 cm. Nah itu R-nya. Nah sekarang baru kita ke sini, 2 dikali Pi-nya 3,14, R-nya tadi 20 dikali T-nya yang sudah diketahui ini 48. Jadi tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 3,14 6,28 dikali 20 dikali 48 ini 960 ya. 6,28 dikali 960 hasilnya adalah 6028,8 cm persegi. Jadi jawabannya C, 6028,8. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai jari-jari alas 6. Diketahui tabung tanpa tutup jari-jarinya 6 cm, tingginya 15 cm. Untuk nilai Pi 3,14
Pi-nya diketahui. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Ya, ditanya luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, ini ya. Jadi untuk penyelesaiannya ya, jawab luas tabung tanpa tutup, berarti kita gunakan rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut tabung. Sedangkan yang bagian atas lingkarannya tidak ada karena di sini terbuka ya. Luas alasnya pi dikali r kuadrat, luas selimut tabung itu 2 dikali pi dikali r dikali t. Kita bisa gunakan sifat distributif, pi-nya sama, kita keluarkan, r-nya juga sama, kita keluarkan 1. Jadi ini tinggal r ditambah ya. Yang di sini tinggal r, yang di sebelah kanan ini tinggal 2t. Nah, baru kita gantikan saja angkanya. Pi-nya 3,14 dikali R-nya 6 dikali 6 ditambah 2 kali T, 2 kali 15 jadi 30. Jadi 3,14 dikali 6 dikali 36 ya, 6 ditambah 30. Jadi hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 4. Untuk yang belum subscribe, ayo segera tekan tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Karena nanti ketika kakak upload, nanti adik-adik akan dapat pemberitahuan ya. Volume sebuah tabung yang berdiameter 14, tinggi 15 dan nilai pi 22/7 adalah. Diketahui diameter tabung 14. Berarti jari-jarinya setengahnya 7 cm. Kemudian tingginya 15 cm. Kemudian nilai pi-nya diketahui 22/7. Ditanya volume tabung. Kalau adik-adik di sekolah tidak pakai jalan, langsung aja ya. Tidak pakai diketahui misalnya. Jawab volume pi dikali r kuadrat dikali t. Pi-nya 22/7, R-nya tadi dapat 7 ya, dikali 7, T-nya 15. Kita bisa coret 7 dengan 7, ini tinggal 1, ini tinggal 1. 22 dikali 7, 154 dikali 15. 154 dikali 15 adalah 2310 cm kubik. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Luas selimut sebuah tabung 1884 cm persegi. Jika tinggi tabung 20, kita buat diketahui dulu ya. Luas selimut tabung 1884. Jika tinggi tabung berarti T 20 cm, nilai pi-nya 3,14 cm. Ini 20 ya, bukan 28. Maka volume tabung tersebut adalah, ingat rumus volume tabung itu adalah pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, pi-nya sudah ada 3,14. Nah, di sini belum ada r-nya. Jadi kita cari r-nya terlebih dahulu karena yang diketahui adalah luas selimut tabung. Kita gunakan rumus luas selimut tabung. 2 dikali pi dikali r dikali t. Luas selimutnya tadi 1884. 2 dikali 3,14 dikali R-nya ini akan kita cari. T-nya sudah diketahui 20. Jadi 1884 sama dengan 2 dikali 20, 40. 40 dikali 3,14 ya. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Nah, ini ada 0. Coret 0-nya berarti tinggal satu angka komanya. Jadi di sini 125,6 R. Nah, tinggal R-nya kita cari dengan cara membagi. 1884 dibagi 125,6. Jadi hasilnya untuk R-nya adalah 15 cm. Nah, baru kita bisa cari volumenya. Pi dikali R kuadrat kali T. Pi-nya sudah 3,14 dikali 15 kali 15. Dikali T-nya, tingginya tadi ini tetap 20. Jadi 3,14 dikali 15 kali 15, 225.
225 dikali 20. Berarti 225 dikali 2 itu 450. Jadi 4.500 ya. 4.500 dikali 3,14. Hasilnya 14.130 cm kubik. Ini untuk nomor 5. Jadi hasilnya C ya. Nah, nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tabung yang diameter alasnya 14. Diketahui diameternya 14 cm tabung. Berarti R-nya 7. Berisi minyak setinggi 8 cm. T-nya 8 cm. Tinggi minyaknya. Ke dalam tabung itu ditambahkan minyak sebanyak 1848 cm kubik. Tinggi minyak dalam tabung sekarang dengan nilai Pi 22/7 adalah. Nanti kita cari dulu volume pertama ya. Volume pertamanya Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya 22/7 dikali diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Dikali 7 dikali 7. Nah ini pertama dia berisi minyak setinggi 8. Berarti tingginya 8. Nah ini kita coret 7 dengan 7. 1, 1. 22 dikali 7, 154 dikali 8. 8 kali 4, 32. 3, 8 kali 4, 40. Tambah 3, 43. 4, 8 kali 1, 8. Tambah 4, 12 ya. 1232 cm kubik. Nah ini volume mula-mula. Kemudian ini ditambahkan 1848 ini. Jadi volume keduanya 1232 ditambah 1848. Jadinya sekarang volumenya menjadi 3080 ya. 3080 cm kubik. Nah, ketika volumenya 3080, pertanyaannya adalah berapa tinggi minyak dalam tabung sekarang? Nanti kita cari tingginya dengan menggunakan volume yang kedua. Pi dikali R kuadrat dikali T. Volume yang kedua 3080, Pi-nya 22/7 dikali R-nya tetap, karena tabungnya tetap ya. Nah, yang berubah adalah tinggi minyak sekarang, T-nya. Ini kita coret, sama-sama bagi 7, ini 1. Jadi 3080, 22 dikali 7, 154 T. Jadi T-nya 3080 dibagi 154. 3080 dibagi 154 ini sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di sini ada gambar dua buah tabung yang bertumpuk. Luas permukaan bangun ruang pada gambar di atas dengan nilai Pi 22/7 adalah. Oke, kita lihat di sini diameter yang besar ini 14, berarti jari-jarinya 7 ya. Ini kalau kita buat jari-jarinya ini 7. Sedangkan yang atas jari-jarinya diameternya 7, berarti setengahnya ini 3,5. 3,5. Jadi di sini ya. Nah, yang ditanya luas permukaan. Berarti luas permukaannya ini kayak gini ya, Dedek, kalau mau mudah. Jadi yang tabung yang bawah ini kan tetap ya, yang atas tetap, yang ini tetap aja. Nanti yang tutup atas ini kita untuk nutupkan yang bawah ini. Nutup nih. Jadi luas permukaannya, luas permukaan tabung besar ini utuh ya. Tabung besar ini utuh, ditambah yang tabung kecil ini hanya selimutnya saja. Karena kan di sini bolong nih. Ini bolong. Nah, jadi yang atasnya ini kita letakkan di sini. Jadi yang atasnya, yang tabung kecil di atas ini tinggal luas selimut saja. Luas selimut tabung kecil. Nah, jadi yang bawah ini utuh, luas permukaan tabung besar, ditambah luas selimut tabung kecil di atas. Luas permukaan tabung besar, luas permukaan ya, 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Nah, sedangkan luas selimut tabung kecil 2 dikali Pi dikali R dikali T. 2 dikali 22/7 dikali R-nya yang besar ini 7 dikali 7 ditambah ini 5 ya. Tinggi tabung besar ini 5. Jadi 7 ditambah 5. Ini kurung ya. Bukan 17.
Kemudian 2 dikali 22/7 dikali R yang kecil ini setengah dari 7 jadi 3,5. Dikali T-nya 5 juga. Ini ya dari sini 5. Ini kita bisa coret. Jadi tinggal 2 dikali 22 44 dikali 7 dikali 5 12. Ditambah ini 7 dengan 3,5 ya. Ini tinggal 1, ini tinggal 2. Ini 2 dengan 2 habis. 1, 1. 22 dikali 5, 110. Nah, berarti tinggal 44 dikali 12. 44 dikali 12, ini hasilnya adalah 528. 528 ditambah 110, jadi 638 cm persegi. Jawabannya C. Ini untuk nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya, langsung aja. Kelihatan nggak ini? Kalau adik-adik mungkin gambarnya kurang jelas, coba distabilkan saja internetnya ya. Sebuah bak berbentuk tabung yang berjari-jari 21 dan tinggi 42 akan diisi air dengan ember berbentuk setengah bola yang berdiameter 14. Agar bak terisi penuh dibutuhkan pengisian sebanyak. Kakak akan gunakan langsung saja ya. Jadi pengisiannya berarti karena volume tabung ini akan diisi dengan volume setengah bola, berarti berapa kali gitu ya. Kita bagi saja langsung volume setengah bola. Nah, volume tabungnya Pi dikali R kuadrat dikali T tabung. Kemudian volume setengah bola itu berarti setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, ini volume setengah bola ya. Sekarang Pi-nya bisa kita coret ya, tinggal R kuadrat dikali T. R tabung tadi ini 21 yang ini ya. R tabung 21 berarti tinggal 21 dikali 21. T tabungnya 42 yang ini. Dikali 42 per ini kita coret saja 4 dengan 2, ini tinggal 1, ini 2. Jadi 2/3 ya, tinggal dikali R bola. Ini diameternya 14 bolanya. Berarti jari-jarinya 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Ini 7 ya. Nah, kita bisa coret biar lebih mudah. Ini 21 dengan 7 dibagi 7 1 dibagi 7 3. 21 dengan 7 lagi, ini tinggal 3, ini 1. 42 dibagi 7, ini tinggal 6, ini 1. 3 kali 3, 9. 9 dikali 6, 54. 54 per 2/3. Ini sama artinya dengan 54 dibagi 2/3. Kakak pakai cara panjang, dan mudah mengerti ya. 54 bagi jadi kali, kita balik 3/2. Nah, 54 dibagi 2, 27 ya. Ini 1. 27 kali 3, 81. Jadi jawabannya adalah 81 kali. Itu untuk soal nomor 8. Nah, kita ke atas. Soal nomor 9. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Tolong bantu agar video atau channel ini membesar ya. Agar kami lebih semangat untuk buat video-video berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Sudah nomor 8, nomor 9. Luas permukaan kerucut yang berdiameter 12, tinggi 8 dan nilai Pi 3,14 adalah luas permukaan. Luas permukaan kerucut itu adalah Pi dikali R dikali R ditambah S. Nah, ini ya. Nah, S-nya belum ada. Jadi kita harus cari S-nya dulu. Di sini jari-jarinya berarti 6 ya. Karena diameternya 12. Nah, S-nya kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi R kuadrat 6 kuadrat ditambah T kuadrat 8 kuadrat. Ini kalau adik-adik hafal Pitagoras ini sudah ketemu ya. 36 tambah 64. Jadi 100. Akar dari 100 10. Nah, berarti S-nya 10. Pi-nya 3,14. 3,14 dikali R-nya 6 dikali 6 ditambah S-nya 10. Jadi 6 kali 4 24, 6 kali 1 6 tambah 2 8, 18. 18,84 dikali 16. Jadi hasilnya adalah 301,44
cm persegi. 301,44 cm persegi D. Itu soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah kerucut dibentuk dari karton seperti gambar di atas. Besar sudut pusat 120 derajat dan panjang jari-jari 30. Berarti jari-jari karton yang besar ini ya. Ini kalau selimut kerucut dibuka ini ya gambarnya. Dengan nilai Pi 3,14, tinggi kerucut tersebut adalah. Nanti kita harus cari dulu panjang busur ini ya. Dari sini ke sini. Kakak buat aja dari ini A ke B misalnya. Nah, panjang busur ini misalkan sudutnya O. Berarti panjang busurnya ini kita gunakan sudut pusat 120 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. 2 dikali Pi dikali R. Ini ada di pelajaran kelas 8 SMP. Kita coret sama-sama dibagi 120. Jadi 1/3 dikali 2 dikali 3,14. Pi-nya R-nya 30. Nah, ini kita bisa coret ya. 30 dibagi 3 jadi 10. 10 kali 2 20. 20 dikali 3,14. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 2 kali 3 6. Ada nolnya 1 berarti geser ke sini. 62,8 cm persegi. Ini panjang busur. Nah, panjang busur ini A ke B ini kalau ini jadikan kerucut maka AB ini akan jadi keliling lingkaran. Keliling lingkarannya berarti kita gunakan rumus keliling ya, 2 kali Pi kali R. Gunanya untuk apa? Kita mau cari jari-jarinya. Nanti ini kan jadi keliling lingkaran. Nah, kita jadi cari jari-jarinya dengan keliling lingkaran ini. Jadi 62,8 di sini, 2 kali 3,14 dikali R. Jadi nanti jari-jari alas kerucut ini jadinya. 62,8 sama dengan ini 6,28 R. Jadi R-nya ini 62,8 dibagi 6,28. Biar mudah ini sama-sama kita kali 100. Jadi 6280 dibagi 628. Ya, kali 100 ini sama dengan ya. Sama-sama kali 100. Jadi R-nya dapat 10 cm. Nah, yang ditanya adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut kita bisa gunakan teorema Pitagoras. T sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya ini kita ambil yang 30. Ini jari-jari ini kalau kita tegakkan nanti jadi garis pelukis. Jadi 30 kuadrat dikurang R-nya 10. Jadi 10 kuadrat. 30 kali 30 900 dikurang 100. Jadi akar 800 cm. Nah, ada ya jawabannya B. Nah, itu soal nomor 10. Kita lanjutkan ke nomor 11. Luas selimut kerucut yang keliling alasnya 75,36. Tinggi 16. Dan nilai Pi 3,14. Kakak nggak buat diketahui lagi aja ya. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut berarti rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Nah, keliling alasnya. Jadi kita mau cari R-nya dulu dan cari S-nya. Karena di sini keliling alasnya yang diketahui berarti kita gunakan keliling lingkaran. 2 dikali Pi dikali R. Kelilingnya 75,36 sama dengan 2 ya. Ini 2 ya. 2 dikali 3,14 dikali R. 75,36 sama dengan 6,28 dikali R. R-nya sama dengan 75,36 dibagi 6,28. Jadi ini kalau kita bagi 75,36 dibagi 6,28 itu hasilnya 12. 12 cm. R-nya dapat. Nah, tinggal kita cari S-nya. S-nya kita gunakan Pitagoras. R kuadrat ditambah T kuadrat. Akar ya itu ya. R-nya 12, 12 dikali 12 ditambah T-nya ini 16. Ini ya. Jadi 16 kali 16. 12 kali 12, 144 ditambah 256. 16 kali 16. Akar 400. Jadi S-nya 20. Baru kita bisa cari luas selimut kerucut. Pi-nya 3,14. R-nya tadi sudah dapat 12. Dikali S-nya 20. Nah. 3,14 dikali 240 hasilnya
adalah 753,6 cm persegi. 753,6 berarti B. Ini soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini ya. Gambar di atas menunjukkan sebuah pensil yang bentuknya merupakan gabungan dari tabung dan kerucut. Volume pensil tersebut adalah, ini volumenya berarti volume pensil, volume tabung ditambah volume kerucut. Volume tabungnya pi dikali R kuadrat dikali T. Volume kerucutnya 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, pi-nya ini kita gunakan tetap pi ya, karena di sini jawabannya masih dalam pi semua. Dialah pi berarti. Ini pi. R-nya untuk tabung jari-jarinya ini kan diameternya 1, berarti 0,5 ya. 0,5 dikali 0,5 dikali tinggi tabungnya dari sini sampai sini berarti 9. Nah, ini untuk volume tabung ditambah 1/3 dikali pi-nya tetap biarkan dikali R-nya sama dengan jari-jari tabung. Jadi 0,5 dikali 0,5 dikali. Nah, T-nya ini belum ada, T kerucut. Berarti kita cari dulu T kerucutnya. T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya di situ 2, jadi 2 kuadrat dikurang R-nya tadi 1 dibagi 2, jadi 0,5 kuadrat ya. 2 dikali 2, 4 dikurang 0,5 kali 0,5 berarti 0,25. Ini 4 dikurang 0,25 berarti 3,75. Nah, 12 itu 3,75 ini kalau diakarkan hasilnya adalah 1,936. Nah, kalkulator ya. 1,96 berarti T-nya. Jadi kita kali dengan 1,936. Atau kita bulatkan aja 1,93 ya. Nah, ini 1,94 sih sebenarnya. Ini tinggal kita kalikan 0,5 dikali 0,5 ini dikali 9. Jadi 0,25 dikali 9 2,25. 2,25 pi ditambah ini 0,5 dikali 0,5 0,25 dikali 1,93 dikali 1 dibagi 3. Oh, ini tambah ya, bukan sama dengan. Ini tambah. Ini 0,5 dikali 0,5 0,25 dikali 1,93 dikali 1 dibagi 3. Ini dapatnya adalah 0,161 pi. Jadi kalau kita jumlahkan 2,25 ditambah 0,161 hasilnya adalah 2,411 pi cm kubik. Jadi 2,411 A jawabannya. Kita ambil ya ini. Nah, 2,41 pi cm kubik. Oke. Nomor 13. Volume sebuah kerucut 56,52 ya cm kubik. Jika panjang jari-jari alasnya 3 dan nilai pi 3,14 maka tinggi kerucut adalah. Kita langsung gunakan rumus volume kerucut 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali volumenya sudah ada, letakkan di sini 56,52. Pi-nya 3,14. Kemudian jari-jari alasnya 3 dikali 3 dikali T. Yang ditanya adalah T-nya. 56,52 sama dengan 3 dengan 3 kita coret. Tinggal 1. Ini 3 dikali 1, 3,14. 12, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4, 3 kali 3, 9. 9,42 T. Jadi T-nya sama dengan 56,52 dibagi 9,42. 56,52 dibagi 9. Aduh, kenapa ini? Ya. Mana? Up, top. Nah, ini ya.
56,52 dibagi 9,42 hasilnya adalah 6 cm. Jadi jawabannya C. Soal nomor 14. Volume kerucut yang keliling alasnya 251,2, panjang garis pelukis 50 dan nilai pi 3,14 adalah volume kerucut 1/3 dikali pi kali r kuadrat dikali t. Nah, tapi yang di sini yang diketahui adalah keliling alas. Jadi kita cari jari-jarinya dulu dan cari tingginya. Karena yang diketahui keliling dan garis pelukis ya. Jadi kita gunakan rumus keliling 2 dikali pi dikali r. 251,2 2 dikali 3,14 dikali r. 251,2 ini 6,28 r. Jadi r nya sama dengan 251,2 dibagi 6,28. R sama dengan 251,2 dibagi 6,28, ini dapatnya 40 cm. Nah, sekarang kita cari T-nya, karena mau kita gunakan T juga ya. Jadi garis pelukisnya S kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya 50 dikurang R-nya 40 kuadrat. 50 kali 50 2500 dikurang 1600. Jadi hasilnya adalah 900. Akar dari 900 30 cm. Baru kita bisa cari volumenya. 1/3 dikali 3,14 dikali R-nya 40 dikali 40 dikali T-nya 30. Nah, 30 dibagi 3 bisa ya. Jadi 10 ini 1. Jadi 3,14 dikali 4 kali 4 16 jadi 16.000. Ini 3,14 jadi 314 dikali 160. Hasilnya ini sama dengan 50.240 cm kubik. Nah, ini seharusnya titik ya ini. 50.240. Oke, jawabannya C, tapi ini harusnya titik ya. Nah, itu soal nomor 14. Soal nomor 15, kita sampai bahas nomor 15 ya. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang sudah subscribe kakak ucapkan terima kasih, terus semangat belajar. Sebuah kerucut mempunyai volume 36. Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali, jadi di sini diameternya diperbesar 3 kali dan tinggi diperbesar 2 kali, maka volume kerucut menjadi. Nanti volume 1 mula-mula ini 36 cm kubik. Kemudian diameternya ya. Diameter keduanya ini sama dengan 3 kali diameter pertama. Kemudian T2-nya 2 kali T1. Nah, kita mau cari volume kedua. Volume 1 ini sama dengan 1/3 dikali pi dikali R ya. R1 kuadrat dikali T1. Nah, ini 1/3 dikali pi dikali, ini R itu kan sama dengan setengah D, berarti sama aja ini setengah D1 di kuadrat dikali T1. 1/3 pi dikali setengah kali setengah, ini 1/4. 1/4 D1 kuadrat dikali T1. Jadi ini 1/3 kali 1/4 jadi 1/12 dikali pi dikali D1 kuadrat dikali T1. Ini volume 1. Nah, sekarang volume kedua ini berubah. Jadi volume yang kedua kita gantikan D1 dengan T1-nya dengan ini. Ya. Jadi volume keduanya 1/12 dikali pi dikali D1-nya kita gantikan jadi D2. Ini D2 kuadrat dikali T2. 1/12 dikali pi dikali D2-nya ini sama dengan 3D1. Jadi 3 buka kurung ya, D1 kuadrat dikali T2-nya
sama dengan 2 dikali T1. Jadi 1/12 dikali Pi dikali 3 kali 3 9 D1 kuadrat dikali 2T1. Nah ini 9 dikali 2 18. 18 dikali 1/12 dikali Pi dikali 9-nya sudah ke depan ya. Sudah dikalikan tadi, berarti tinggal D1 kuadrat ini. D1 kuadrat dikali T1. Nah, 1/12 Pi dikali D1 kuadrat dikali T1 ini sama dengan volume 1 ini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi yang ini sama dengan volume T1. Jadi, volume kedua ini 18 dikali V1. Jadi 18 kali volume pertamanya 36. 18 dikali 36 hasilnya adalah 648 cm3. Nah, demikianlah adik-adik untuk pembahasan matematika ya, halaman 96 97 kelas 3B atau kelas 9B kurikulum 13 buku Erlangga yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru 1 sampai 15. Mudah-mudahan nanti kita bahas untuk berikutnya ya. Atau klik di link di atas nanti kalau sudah dibuat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.